Wajar beliau takut, kenapa? Usianya. Dan memang mabuk laut beliau, tidak bisa kalau laut. Makanya beliau minta, ada penerbangan? Tidak ada, Bu. Waktu saya tanya warek 1, ya ampun juga saya. Warek 2, lebih-lebih. Biasanya kalau profesor takut mati, Pak. Masyarakat itu kalau mau, kan kita ini alhamdulillah disampaikan Pak Bupati bahwa satu-satunya barangkali ya kabupaten yang muslim semua cuman Wakatobi. Hampir tidak ada yang saya dengar itu muslim semua, Pak. Wakatobi alhamdulillah muslim semua. Nah, kalau kita muslim semua lalu kita percaya pada ayat Al-Qur'an bahwa Allah akan membukakan berkah, kan kita ini cari berkah, Pak. Makanya kalau ada orang menikah itu doanya berkah. Barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Berkah. Kenapa? Biasanya orang menikah itu cuma 2, laki-laki perempuan. Minta berkah, bertambah. Setelah menikah ada ekornya, ada anaknya. Nah, itu namanya berkah karena bertambah. Makan, kita minta berkah. Allahumma barik lana. Kenapa berkah yang diminta? Karena bisa jadi sedikit yang kita makan tapi bisa bertahan lama. Makanya sahur itu Nabi mengatakan tasahharu, makan sahurlah fa inna fis sahuri barakah, karena dalam sahur itu ada berkah. Pernah tidak dapat orang makan sahur 2 piring? Tidak ada. Saya tidak pernah dengar itu orang makan sahur 2 piring, Pak. Kalau sarapan pagi bisa, tapi kalau sahur tidak pernah. Tapi coba perhatikan orang makan sahur jam 4 tidak akan pernah cari makan sebelum maghrib. Tapi coba pas sarapan pagi belum zuhur cari makan. Buktinya sekarang sudah mulai begini. Padahal sudah makan tadi pagi. Itulah. Kenapa? Belum tentu berkah, Pak. Meskipun banyak. Oleh karena itu yang kita cari berkah. Nah, ketika bicara berkah itu, maka wilayah yang berkah itu ya dalam Al-Quran itu, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Berkah itu akan turun dari langit dan bumi kalau dasarnya ini. Makanya ada satu beriman, alhamdulillah kita orang Wakatobi beriman semua, kemudian bertakwa, berpegang teguh pada agama Allah dan seterusnya. Kasar-kasarnya amalkan saja Pancasila. Itu sudah tergambar 4 ummatan itu yang disebutkan dalam Al-Quran itu. Apa itu Pancasila? 5. 1 keimanan, 2 kemanusiaan. Saya kira kalau dasar kita kemanusiaan, maka orang miskin pasti akan dipeduli, Pak. Seorang kepala desa, seorang lurah pasti akan peduli terhadap orang miskin kalau dasarnya kemanusiaan. Karena tidak tega, Pak, lihat orang miskin itu. Pasti kita tidak tega, sehingga pasti kebijakan-kebijakan kita bagaimana mengintervensi supaya orang miskin ini meskipun tidak hilang kemiskinannya, paling tidak ada peningkatan dalam hidupnya. Jadi yang kita inginkan peningkatan. Bisa jadi bukan hilang, Pak, karena miskin itu kalau kaya semua kita pasti akan naik lagi standar kemiskinan. Ya dulu waktu saya kecil itu standar kemiskinan rendah sekali, Pak. Ya rumahnya kecil, tapi sekarang kan dinaikkan lagi levelnya, sehingga tidak akan pernah hilang kemiskinan, Pak. Suatu saat orang semua punya pesawat, maka yang miskin punya mobil. Kalau yang lain sudah punya pesawat semua, maka yang miskin yang punya mobil, Pak. Termasuk kategori miskin. Kenapa? Standar yang lain adalah punya pesawat. Jadi itu kemiskinan tidak bisa hilang. Makanya jangan pengentasan kemiskinan, karena pasti tidak bisa. Karena standar kemiskinan akan terus dinaikkan kalau sudah semakin sejahtera orang, Pak. Nah, oleh karena itu yang perlu kita tanamkan dalam diri kita ini 1 keimanan, 2 kemanusiaan, 3 persatuan. Mohon maaf, saya dosen, Pak, di kampus itu kita itu ada beberapa dosen yang iuran 100.000 per bulan potong gaji. 1 niatnya supaya kita sama-sama, karena kita berasal dari orang miskin, maka kita iuran 100.000 1 bulan, dan itu kita kumpulkan dan kita bayarkan SPP-nya anak-anak kita atau mahasiswa yang tidak bisa bayar SPP. Cuma dasar, mungkin sepele, Pak, 100.000 per bulan bagi seorang dosen, bagi seorang pegawai negeri mungkin sepele. Tetapi kalau kecil itu digabung dengan semua gerakan yang ada, maka bisa jadi besar. Alhamdulillah kami baru 20 orang yang bergabung, tapi sudah terkumpul 2 juta per bulan. Kalau per semester 6 bulan,
Kira-kira 2 kali 6 sama dengan 12 juta. Berapa mahasiswa yang bisa kita bayarkan SPP-nya hanya dari uang yang 100.000 itu. Itu yang disebut dengan pentingnya persatuan di situ, Pak. Jadi saya kira Basnas ini fungsinya di sini. Mohon maaf, mestinya Basnas itu fungsinya di situ, Pak. Atau barang-barang wakaf yang tidak dikelola lalu hasilnya nanti berikan kepada orang miskin. Jadi jangan hanya pemerintah yang dipaksa untuk menangani orang miskin, tapi semua kita ini berkewajiban, Pak. Ya. Oke, permusyawaratan, perlu ada musyawarah, diskusi, koordinasi dengan antara DPRD dengan Pemda, itu namanya musyawarah. Nah, kita masuk pada selanjutnya karena waktu kita yang terbatas. Ada hadis begini, Pak, bahwa sebuah wilayah itu akan makmur, akan terjaga, akan eksis kalau 4 terpenuhi. Jangan diremehkan. 1, keadilan pemimpin, yang oleh bahasa agama disebut dengan bi'adlil umara. Keadilan pemimpin penting. Kalau pemimpinnya sudah adil, mulai dari bupatinya sampai lurahnya sampai pak desanya, aman itu. Tapi belum cukup kalau cuma adil. Harus ada bi'ilmil ulama, ilmunya para cendekia, para mahasiswa ini sebarkan ilmunya. Jangan ilmu jogetnya saja yang ditahu. Apalagi mau tinggal hanya untuk joget. Tidak. Tinggal untuk memberikan manfaat, itu saya setuju. Apalagi mau nikah masal, saya dukung. Gak apa-apa, yang penting bermanfaat masyarakat. Ini keilmuan seorang cendekia. Jadi janganlah orang-orang yang berilmu itu malah yang membodohi masyarakat. Karena tidak ada itu korupsi itu, Pak. Orang korupsi itu orang bisa, orang bodoh, tidak bertitel. Susah dapat orang korupsi itu tidak bertitel. Rata-rata bertitel, bahkan ada yang profesor. Kenapa? Ya itu tadi, bisa saja disalahgunakan ilmunya. Makanya penting kolaborasi antara pemimpin yang adil. Yang kedua, ilmunya para cendekia, ilmunya para ulama. Yang ketiga, bisa khawatir agniya. Nah, ini juga kontribusi orang kaya, kedermawanan orang kaya. Kalau bayar zakat, Pak, kalau menaikkan zakat kita ini dikelola, Pak. Saya kebetulan ini juga sering menjadi pembicara tentang zakat. Zakat kita, Pak, zakat fitrah saja di Indonesia kalau dikelola dengan baik 2 triliun, Pak. 2 triliun. Kalau itu dikelola, berapa orang yang bisa terbantukan dari orang miskin itu. Apalagi kalau zakat mal. Belum lagi kita pada zakat profesi. Saya kira di Pemda Kabupaten Wakatobi ini berapa PNS? Cek. PNS yang gajinya di atas 8 juta. Itu yang kena zakat. Yang di bawah 8 juta jangan dulu kasihan. Belum cukup nih. Tidak semua PNS itu kena zakat, Pak. Hanya bilang, saya Pak, gaji saya lebih 10 juta, tapi banyak cicilanku. Nah itu cicilan bukan kebutuhan pokok, Pak. Kamu bagaimana tidak banyak cicilannya? Punya 2 rumah. Repot tuh. Punya 2 mobil. Padahal itu bukan kebutuhan pokok. Gaji saya lebih 10 juta, tapi tidak boleh macam-macam. Ya, cukup 1 kendaraan, cukup 1 istri, Pak. Jangan rekeningnya banyak sekali. Ternyata banyak simpanan. Nah, itu bahaya juga itu. Nah, yang ketiga itu doanya orang miskin. Jangan dinafikan doanya orang miskin atau dukungannya. Tidak akan terpilih jadi bupati, Pak, kalau orang miskin tidak pilih. Ya, makanya ketika terpilih yang diperhatikan orang miskin, Pak. Jangan diperhatikan saat mau kampanye. Kasih 100.000 sudah pindah bisa orang nih. Kasih 1 juta, boleh lebih jaminan. Nah, repot kita memang. Kenapa? Mindset kita ini memposisikan orang miskin sekedar kebutuhan kita, padahal mestinya menjadi ladang pahala buat kita ini para pejabat, Pak. Para pejabat, saya ini penceramah, Pak. 1000 kali ceramah tentang zakat itu belum tentu ada yang mau ikuti. Tapi kalau bupati sekali tanda tangan tentang perda zakat, beres. Ya kan? Itu kerjanya pejabat, Pak. Saya bicara ceramah 1000 kali, syukur-syukur kalau ada yang ikut 1 kali, 1 orang. Tapi ketika bupati yang tanda tangan tentang perda zakat, beres. Langsung semua PNS bayar zakat. Itu bisa. Hanya sekarang agak ketat karena KPK masuk juga urusan itu. Tidak boleh potong-potongan, jadi repot juga itu. Kita berhadapan dengan KPK sekarang juga terkait dengan potongan. Nah, sekarang perguruan tinggi itu ada kewajibannya, Bapak Ibu. Saya ingin menyambungkan dengan tadi bagaimana sih menghubungkan antara 4 pilar
suatu daerah itu dengan hubungannya dengan perguruan tinggi. Perguruan tinggi itu punya kewajiban namanya tridharma, Pak. Pengajaran, penelitian, pengabdian. Kalau pengajaran itu perkuliahan, penelitian, skripsi, kemudian pengabdian itu KKN. Nah sekarang kita terus. Nah bagaimana dengan IAIN Kendari? Apa saja konsepnya? Silakan Adek. Bagaimana apa saja konsepnya terkait dengan pengabdiannya? Apa yang ditekankan oleh IAIN Kendari terkait dengan pengabdian, termasuk anak-anakku para mahasiswa KKN? Apa yang mesti ditekankan? Yang mesti ditekankan itu, ya karena kita IAIN harus ada unsur keislaman. Beda dengan perguruan tinggi yang lain yang tidak membawa label Islam. Kita ini IAI, I-nya itu yang mahal. Kalau institut agama banyak, tapi Islam itu tidak banyak. Sehingga karena kita ada Islamnya, maka yang mesti ditekankan adalah pengabdiannya dan ditekankan unsur keislaman. Makanya kalian kalau buat skripsi tidak diterima kalau tidak ada dalilnya. Jurusan apapun, mau matematika harus ada dalilnya, dalil matematika. Fisika harus ada dalil-dalil tentang fisika. Biologi harus ada dalil-dalil tentang biologi. Kenapa? Harus ada unsur keislaman di dalamnya. Maka ketika kita juga bicara tentang pengabdian, maka ini yang ditonjolkan. Kan saya bangga tadi yang baca doa, anak IAIN, yang ceramah, anak IAIN. Hanya yang ceramah kurang-kurangi bersumpah ya. Kan dilarang Al-Quran itu, dilarang hadis. Tidak boleh banyak bersumpah. Jangan biasakan. Meskipun Anda benar. La tuksir al-aimana wa in kunta shadiqan. Jangan memperbanyak sumpah meskipun Anda benar. Takut keceplosan salah. Karena dendanya 3 hari puasa. Nah bagus. Ya. Saya tidak tegur, tapi semua saya tegur kalau ada yang sering bersumpah. Saya itu paling jaga sumpah, paling takut bersumpah. Wallahi billahi demi Allah. Makanya kalau disumpah pejabat orang, saya itu sebenarnya mau tutup mulut. Kenapa? Kalau bilang demi Allah lalu tidak dilaksanakan, kan hukumannya bahaya Pak. Hanya karena najati orang kalau tidak bersumpah dipoto dan direkam, berat juga itu. Makanya saya itu paling malas jadi pejabat Pak. Saya sudah 4 kali mengundurkan diri dari jabatan saya sampai saat ini, tapi belum pernah diterima oleh rektor. Sakit takutnya, berat. Bukan gaya-gayaan itu, ngurusi anak-anak KKN 1246. Belum lagi ada yang mau menikah, ada yang pacaran, macam-macam lah. Nah, jadi ini, jadi pembinaan, advokasi dan pemberdayaan itu kewajiban kita anak-anak sekalian mahasiswa ya. Pembinaan, advokasi dan pemberdayaan. Kita cepat-cepat karena waktu kita yang terbatas. Pembinaan, apa mestinya kita lakukan pembinaan? 1, keagamaan. Pembinaan di majelis taklim, pembinaan di apa namanya di TPA, pembinaan di yang meminta bupati adalah yasinan setiap malam Jumat, itu pembinaan keagamaan. Saya tidak tahu apa Anda laksanakan atau tidak, yang pasti kewajiban kita di salah satu dari pengabdian yang ditekankan itu adalah pembinaan di aspek keagamaan. Itu yang mesti ditekankan. Makanya mohon maaf, jangan sampai mahasiswa nanti yang diajari oleh masyarakat mengaji. Tidak cocok itu dan tidak logis kalau ada mahasiswa tidak tahu mengaji. Makanya kami di kampus tidak boleh sarjana kalau tidak lulus mengaji. Hanya sayang tidak boleh sarjana. Anda tidak boleh masuk IAIN kalau tidak tahu mengaji, apa cocok. Kalau sarjana kan repot. Mau sarjana, akhirnya kalau KKN kan belum sarjana Pak. Jadi banyak tidak tahu mengaji. Ada yang tidak tahu mengaji sini? Mudah-mudahan tidak ada ya. Tapi belum saya tes Pak. Pendidikan, aspek pendidikan, kita pengajaran ke sekolah-sekolah mulai dari SD, SMP, SMA, itu wajib kita sentuh. Yang ketiga sosial, masyarakat, ikut bakti sosial, ikut kegiatan-kegiatan sosial dan lain-lainnya, termasuk yang kita lakukan pada hari ini. Dan terakhir kepemudaan. Ya, sentuh-sentuhlah Karang Taruna, kerjasama dengan pemuda. Wakil ketua DPRD kita masih sangat muda. Bahkan ada yang seusia Pak, KKN seusia Bapak. Ada. Seingat saya itu karena hampir setua dengan saya. Mana itu? Mahasiswa itu tidak perlu malu. Karena saya dulu waktu kuliah sudah sarjana teman saya baru saya masuk kuliah karena kelamaan di pesantren. Saya itu di pesantren 17 tahun, Pak. Saya di pesantren 17 tahun, sejak kelas 2 SD masuk pesantren, akhirnya lambat kuliah. Nanti kuliah usia 24 tahun. Tapi cepat selesai. Karena kalau tua kita malu. Masuk sudah tua, lama lagi baru selesai. Jadi agak-agak cepat lah.
Nah, advokasi juga begitu, berikan pendampingan, ya, pembinaan terhadap pemuda, anak-anak, ibu-ibu, masyarakat, dan yang paling terakhir pemberdayaan. Pemberdayaan ini, anak-anakku, kalian diwajibkan untuk melakukan pemberdayaan sesuai dengan kemampuan kalian. Saya ini bangga sekali kalau di Wakatobi karena saya dengar ada banyak bantuan dari Pemda, ada banyak bantuan dari kepala desa, ke kantor kelurahan. Bahkan saya tadi malam ini Pak, saya bukan tiba tadi malam, saya tiba tadi subuh jam 4 subuh. Kenapa? Ketinggalan kapal, sehingga mesti naik kapal barang. Berangkat jam 12.30, alhamdulillah tiba jam 4.00. Hampir 16 jam di lautan. Saya bilangin, ampun, andai bukan bupati yang jadi pemateri narasumber, saya tidak datang. Hanya, saya lihat, ini anak-anak juga ini kurang ajar juga. Memang narasumbernya bupati, ketua DPRD, waduh, celaka saya kalau tidak datang ini. Masalahnya Ibu Rektor mau datang, takut ombak. Wajar beliau takut, kenapa? Usianya. Dan memang mabuk laut beliau, tidak bisa kalau laut. Makanya beliau minta, ada penerbangan? Tidak ada, Bu. Waduh, saya tanya Warek 1, ya ampun juga saya. Warek 2, lebih-lebih. Biasanya kalau profesor takut mati, Pak. Lumayan gaji. Mau ke Warek 3 juga tidak berani. Terpaksa kita ini yang bawahan-bawahan, namanya bawahan sama dengan Pak Camat. Kalau suruh Pak Bati jalan, jalan. Apapun resikonya, mau mati, mau apa, jalan. Jadi kita ini sama-sama Pak Camat. Namanya anak buah harus siap menanggung risiko. Kalau tidak, ini marwah kampus juga sekaligus penghargaan dan penghormatan kepada Bupati Wakatobi yang telah luar biasa mensupport kegiatan-kegiatan adik-adik sekalian di Wakatobi. Insya Allah sekalian saya sampaikan, bukan tanggal 15 ditarik insya Allah, karena mengapa anak-anak kok cepat ditarik. Yang WA saya, kenapa cepat sekali ditarik? Terpaksa kita undur tanggal 17 setelah upacara, katanya Pak Bupati. Jadi barangkali saya bisa satu, maaf, saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, boleh tepuk tangan untuk narasumber ketiga kita. Jadi tadi sudah disampaikan terkait terkait mahasiswa KKN Kedua IAIN Kendari dalam mewujudkan pembangunan daerah di Kabupaten Wakatobi.